Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril iman wal ma'rifah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para jamaah Langgar Surya yang mudah-mudahan kebersamaan kita dilimpahi oleh keberkahan serta maghfirah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan majlis ini juga tercurah kepada seluruh keluarga kita yang di rumah dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar Langgar Surya yang kita banggakan. Dan insya Allah kita dikabulkan segala hajat, diampuni segala dosa, dan insya Allah kita mohon dengan keberkahannya dihindari dari segala macam penyakit dan bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Terutama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat karunia, taufik serta hidayah serta kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kembali kita berkumpul untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembacaan kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Tentu kita harapkan apa yang kita gawekan ini akan diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang kelak kita akan petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak. Dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan kita sekalian kepada Allah, menambahkan kualitas iman serta takwa dan keistiqomahan kita untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadanya. Dan kita harapkan keridhaan Allah di dunia, dan Allah berkenan memberikan kepada kita keridhaan di negeri akhirat yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita. Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari mengatakan untuk hikmah pada malam hari ini, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu, barang siapa yang menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan segala macam ibadah, baik itu dengan sholatnya, atau dengan ngaji yasinnya, atau dengan sedekah, atau lain sebagainya, yang mana dengan ibadah tersebut dia menginginkan sesuatu balasan yang ia harapkan diberikan oleh Allah kepada kita, atau liyadfa'a bi ta'atihi urudal iqubati anhu, atau dia beribadah kelompok yang kedua biar kita ini dihindari dari segala macam bentuk musibah, dihindari dari penyakit,
dihindari dari bala bencana. Maka orang yang semacam ini, kata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, fama qama bihaqqi awsafi, maka tidaklah dia termasuk hamba yang melakukan hak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi siapa beribadah kepada Allah tapi niat ibadahnya itu minta sesuatu atau yang diharapkan, ya, atau yang diharapkan. Contohnya, atau mau yang baca Yasin. Ngapa dia baca Yasin? Biar dia mendapatkan kesuksesan di dalam rezekinya. Biar usahanya ini menjadi usaha yang lancar, masuk terus rezeki. Atau dia beribadah, baca Yasin itu kan bentuk ibadah. Lihat fa'a ditaati urut itu biar terhindar dari wong-wong jahat, biar terhindar dari sihir, biar dia terhindar dari bangkrut, atau dia terhindar dari sempitnya rezeki. Nah, wong ini kata Imam Ibnu Athaillah, sebenarnya bukanlah orang, bukanlah hamba yang benar-benar secara hakikatnya mendirikan, mengerjakan hak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia bukan benar-benar karena Allah, bukan karena zat Allah, bukan karena dia itu ta'zim sama Allah, tapi ada maunya. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai macam hadis. Apa kata Nabi? La yakun ahadukum kal abdisu. Jangan sampai kalian itu beribadah seperti hamba sahaya yang jahat, budak yang jahat. Jangan loh, budak yang jahat in khafa anil, kalau dia mengerjakan sesuatu, kalau dia takut, dia boleh takut disiksa oleh majikannya. Disuruh hamba sahaya itu ngangkat batu, kalau tidak kawankan disiksa. Nah, baru dia digawi. Seperti keledai, kalau tidak disebab tidak jalan. Nah, jangan sampai jadi itu. Begitu juga kita sebagai hamba, jangan sampai kita beribadah kepada Allah itu adalah karena takut kepada neraka. Ngapa sholat? Biar tidak masuk neraka. Ya. Jadi kalau Allah tidak mintakan neraka, tidak sholat. Nah, itu kan berarti kalau tidak Allah mintakan neraka, dia tidak ibadah. Berarti ibadahnya itu cuma takut dengan neraka, bukan karena dia ta'zim, dia benar-benar tahu hak daripada Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya. Berarti orang ini kurang sempurna ibadah, walaupun tetap dapat pahala. Jadi tergolong orang-orang yang awam. Jadi sebutkan sekali. Jadi siapa yang beribadah dikarenakan takut dengan neraka, takut dengan sesuatu bala bencana, mukubah, siksaan kepada dia, seperti sama baik dengan hamba sahaya yang kalau tidak begawe disiksa, atau samcak keledai kalau dia tidak berjalan tadi dia kena sebab. Atau bagi yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, walakal ajir asu. Jangan juga kita jadi hamba Allah seperti kuli yang jahat. Cara kuli yang jahat, in lam yuqtal ujra lam ya'mal. Kalau dia tidak diunjuk upah, tidak begawe. Kuli kan kayak gitu. Jadi kalau upahnya besar, semangat. Kalau tak kasih upah, lajulah untuk apa kita begawe? Apa? Sudah berat-berat, keringetan, bawa dari tokonya ke kapal, dari kapal ke tokonya,
jauh dulu, lemah, enteng, ditutara dulu, ngoceh dia. Kenapa kau tidak pegawai lagi? Dikarenakan dia tidak menjumpa. Nah, saya itu juga. Jangan sampai kita beribadah karena nak minta upah. Jadi ketika tidak diciptakan surga, tidak kita nak menyembah kepada Allah, berarti tidak kata ta'lim, tidak kata pengagungan dalam hati kita kepada Allah. Tapi ibadah kita hanya pengen surga atau takut dari neraka. Nah, inilah dibagi oleh para ulama. Jadi para ulama mengatakan an-nasu fi ibadatillah bi'tibari ikhlasihim ala thalathati aqsam. Jadi manusia itu di dalam ibadah dilihat dari segi keikhlasan mereka itu terbagi menjadi 3 macam. Ini yang beribadah. Yang tidak beribadah tidak masuk dalam ini. Ini tidak masuk di dalam bagian ini. Tapi mereka yang beribadah ditimbang dari keikhlasan mereka, ditimbang daripada derajat kualitas dari ibadah mereka, ada 3 macam. Jadi kita baca memposisikan diri kita di mana kita sekarang ini. Ini kan belajar ma'rifat, belajar supaya kita itu benar-benar ibadah yang sempurna. Walaupun sama, 3 macam ini gaweannya sama-sama sholatnya 3 rakaat salat maghrib, tidak boleh 4 rakaat, atau dikurangi 2 rakaat boleh tidak salat maghrib, tidak baca, sama-sama 3 kelompok ini itu 3 rakaat maghrib sama, kadang-kadang ba'diyah sama, tapi terkadang kualitas dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hargai dari ibadah mereka berbeda-beda, tergantung dengan posisi mana dia sekarang. Apakah posisi yang pertama, atau posisi yang kedua, atau posisi yang ketiga. Nah, ini tergantung dengan cak mana dia memahami tujuan ibadah dia. Kita pengennya belajar untuk menjadi kelompok yang paling tinggi. Tapi kalau belum kita tidak bisa yang paling tinggi, yang kedua jadilah. Tapi Ustaz, yang kedua masih susah juga. Berarti ya sudah, kalau cak itu masuklah ke golongan yang ketiga, yang terendah. Daripada tidak ibadah sama sekali. Kalau tidak ibadah sama sekali, tidak masuk ke golongan ini, berarti dia golongan sebelah. Siapa golongan sebelah? Golongan orang yang tidak dalam ibadah. Siapa yang tidak dalam ibadah, ngerjakan yang diwajibkan oleh Allah, ya pasti dia dicatat namanya di pucuk api neraka. Nah, kalau kita sudah beribadah, oke. Ketika sudah kita beribadah dengan segala macam syarat, rukun, hukum-hukum fikihnya, maka kita tinggal memahami ibadah kita ini di kelompok yang pertama. Kelompok yang mana? Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah kelompok wong awam, kelompok awamul muslimin, orang-orang awam dari kalangan orang Islam. Berarti kelompok yang paling rendah. Apakah mereka dapat pahala? Masih dapat pahala, tapi pahalanya tidak sempurna. Ya sekedar apa? Sekedar dia dapat pahala, tapi pahalanya paling rendah dari tiga kelompok ini. Siapa mereka? Man ya'budullaha khaufan min uqubatihi mu'ajjalatin aw mu'ajjalah. Inilah mereka-mereka yang disebutkan tadi. Sama seperti hamba sahaya yang jahat. Apa tujuan ibadahnya? Biar tidak masuk neraka. Dia beribadah kepada Allah khaufan, dia karena takut. Min uqubatihi, dari siksaan Allah. Mu'ajjala, baik yang disegera di dunia
Disegera di dunia dalam artian misalnya wong nggak sholat, pasti itu wong nggak sholat itu Allah sempitkan, kehidupannya Allah sempitkan. Wong yang nggak sholat pasti sebanyak apapun dia punya duitnya tidak akan diberkah. Tidak baca menunjukkan ketenangan di dalam hatinya. Wong yang tidak sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan, a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatan aku, tidak kalah dia sholat. Yang mana sholat itu untuk ikat, ternyata dia berpaling. Sudah kata Allah, kami akan berikan kepada dia penghidupan yang sempit. Kalau cak itu, biar tidak sempit kehidupan aku, biar materi yang aku punya ini berkah, biar aku dapat ketenangan, kenyamanan di dunia, biar hidup aku ini benar-benar lemah, maka aku sholat. Nah ini apa? Sholatnya karena biar hidupnya lemah, terhindar dari segala macam musibah, bala, kesempitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama'an fi rahmatihi. Atau ada juga kelompok wong awam itu, ngapa kau sholat? Aku pengen dapat rahmat dari Allah berupa rezeki yang luas. Atau kenapa kau baca Yasin? Aku baca Yasin ini biar aku diinjak keselamatan di dunia, biar rezeki aku banyak, usaha aku laris. Dapat pahala tak dengan niat saya itu? Dapat. Tapi pahalanya paling rendah, pahalanya paling dikit, kecil kualitasnya. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Laulanna masajadillahi sajid. Kalau bukan karena neraka, tidak ada orang nyembah Allah. Ini mereka yang kalau tidak ada neraka, dia tidak nyembah Allah, tidak bersujud kepada Allah, berarti mereka awam. Pikiran mereka nak nyari keuntungan. Keuntungan berupa apa? Berupa di dunia ini atau keuntungan di negeri akhirat. Itu kelompok awamul muslimin, orang-orang awam dari umat Islam. Kita yang ini apa? Bukan. Kira-kira kita tergolong yang ini atau bukan? Kita Masuklah. Masuk lagi kira-kira. Masuk lagi gitu. Kalau masuk yang di sini alhamdulillah. Tapi ini yang paling rendah. Tapi alhamdulillah daripada tidaknya. Nah, tapi belajar kita. Ketika kita menyadari kalau apapun yang kita gawe, pasti kita pengen surga, pengen dihindarkan dari neraka, pengen hidup tentram, hidup nyaman. Tapi belajar kita. Sudah kita berarti di titik aman. Titik aman dalam artian kita itu berarti sudah beribadah kepada Allah walaupun kualitas ibadah kita terendah. Makanya adanya belajar kitab Al-Hikam ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah kita akan terangkat dengan terangkatnya kadar makrifat kita kepada Allah. Nah itulah yang kita harus pelajari. Nah yang kedua, intikatan yang kedua tengah-tengah. Man ya'budullaha mahabbatan fi dzatihi wa syauqan ila liqa'ihi. Mereka adalah golongan orang-orang yang al-muhibbun as-sadiqun fi sa'iri. Dia adalah sang pencinta, orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan kedua. Kenapa dia beribadah? Dia beribadah karena mahabbatan fi dzatihi, karena dia cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa dia beribadah? Rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku beribadah sholat ini la tama'an fi jannatihi wa hifdhi. Aku tidak ngarep nak diinjuk surga jadi, tidak diinjuk surga jadi. Yang penting aku pengen nak nemui Allah dengan ibadah aku.
Wala khawfa min narihi wa nakalihi. Dia juga tidak takut nak dimasukkan neraka. Itu hak Allah, bukan hak kita sebagai hamba. Yang penting aku itu ketika beribadah nak nemui Allah, nak ngasakan ketenangan. Ya gitu. Nah, ini orang ini jadilah tingkatannya sudah tinggi. Kenapa? Karena dia itu berarti benar-benar ada kecintaan kepada Allah. Dan seorang pencinta pastinya akan menuruti apa yang dikehendaki orang yang dicintai. Nah, kualitasnya besar, kualitasnya tinggi di sisi Allah. Atau juga orang yang ketiga, ini yang paling sempurna. Siapa? Mereka ini adalah al-muhibbun al-arifun. Para orang yang cinta, dia juga bermakrifat kepada Allah. Kenal. Arti makrifat itu adalah kenal, benar-benar kenal dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, dilandasi kenal inilah, dilandasi tahunya dia dengan hak dari sifat-sifat Allah, maka oleh karena itu dia beribadah. Oleh karena itu dia menjalankan sholat. Oleh karena itu dia menunaikan zakat. Oleh karena itu dia duduk di majelis ilmu. Maka orang semacam ini sama dengan ibadahnya. Qiyaman biwadha fil ubudiyah. Kenapa kau beribadah? Inilah tugas aku sebagai hamba. Takut tak dengan neraka? Apa yang takut katanya? Takut tak tidak dimasukkan ke dalam surga? Bukan hak. Hak kewajiban aku adalah menunaikan hak dari yang menciptakan aku. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Karena keagungan Allah itulah aku nak nyembahnya. Karena kebaikan Allah itulah aku harus mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadanya. Oh, ini berarti dia ini bermakrifat. Ya, dia tahu yang menciptakan kita ini Allah. Bahkan yang menciptakan alam semesta. Dan dia menjadikan kita dari kati kemudian ada. Ketika kita sudah ada, kemudian tinjau rezeki. Dari kita lahir sampai kita meninggal, rezeki tidak terputus-putus. Kebaikan Allah itu sempurna luar biasa. Dia tafakuri, dia hayati. Ya Allah, alangkah baiknya Allah itu dengan aku. Dan Allah memerintahkan sesuatu, ya sudah. Aku sebagai hamba yang selalu diberikan nikmat oleh Allah berkewajiban untuk menjalankan apa yang disuruh oleh yang mempunyai diriku, yang menciptakan aku, yang